Masa petani tetap dubur-dubur suruh wajib zakat itu kan? Wajib zakat, sementara yang kayak direktur, kayak apa, karyawan-karyawan yang perusahaan-perusahaan besar yang punya gaji yang gede, masa kemudian nggak wajib zakat? Ketika ditarik dalam konteks zakat, kan zakat itu kewajiban orang muslim itu kan? Iya nggak? Apa agamanya? Memutuskan sebuah hukum kan kita harus mendengar dulu nih. Apakah ini misalnya dianggap maksiat sehingga tidak menjadi objek zakat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengalami perubahan yang begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir, yang tentu akan berdampak bagaimana fikih beradaptasi, termasuk pula cara fikih mengadaptasi perubahan penghasilan, pendapatan seseorang atau kelompok, yang itu berkonsekuensi kepada pembayaran zakat. Banyak sekali pekerjaan yang tidak ada di era para sahabat dulu ketika hukum-hukum fikih dilahirkan, baik di era sahabat, di eranya tabi'in, di eranya tabi'in dan para imam di abad ke-13-14. Di era ini banyak sekali jenis penghasilan, pendapatan, dan pekerjaan baru yang perlu diadaptasi oleh fikih. Misalnya, kita dapat melihat adanya jual beli saham. Ada juga sekarang yang lagi ngetren misalnya influencer. Ada juga tidak hanya penghasilan individu, tapi penghasilan kelompok atau organisasi seperti perusahaan. Apakah jenis-jenis penghasilan itu bisa dikenakan pajak atau bisa dikenakan zakat? Di dalam hal ini wajib dibayarkan zakatnya. Maka dalam hal itu kita akan berdiskusi bagaimana zakat fikih kontemporer. Diskusi ini akan menarik sekali karena kita akan membahas bersama Ketua Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Mahbub Ma'afi. Lalu pembicara yang kedua adalah Dr. Bukhari Muslim. Beliau adalah pengurus Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama atau Al-Aziznu. Beliau akan juga menyampaikan pandangannya bagaimana lembaga amil zakat itu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan itu, yang itu sangat challenging tentunya. Oleh karena itu, mari kita simak obrolan dari kedua pakar ini, dari kedua tokoh ini, dari kedua alim ini. Jangan pernah skip. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahbub Ma'afi, saya aktif di Lembaga Bahsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Memang salah satu yang menarik itu ketika kita membahas tentang zakat ya, karena memang ini ada hubungannya dengan pihak lain, ada hubungannya terutama terkait dengan soal asnaf as-samaniyah atau kelompok yang menerima zakat. Salah satu isu yang menarik itu adalah sekarang itu, suka tidak suka itu, ada objek-objek ya, ada objek-objek, ada harta-harta yang memang dulu nggak ditemukan. Dulu belum pernah ada gitu misalnya. Kayak seperti isu-isu kontemporer ya, termasuk masalah-masalah yang dianggap kontemporer itu misalnya zakat penghasilan. Itu kan kayaknya agak susah kan kalau ngomong zakat penghasilan itu gimana itu kan zakat penghasilan. Misalnya zakat gaji kita, nah kan kita punya gaji, kita punya kewajiban zakat berapa itu, zakat mal itu. Nah, makanya kemudian belakangan itu kemudian muncul bagaimana istihad ya para ulama-ulama kontemporer melihat zakat penghasilan itu. Tentu dalam hal ini kita bisa membaca buku-buku kontemporer ya, karena memang ketika kita ngomong zakat penghasilan agak susah juga nyarinya itu kan. Kan biasanya kalau jauh dulu ya paling zakat ya urut tijarah gitu kan, atau zakat emas dan perak gitu kan, atau zakat tambang macam-macam. Tapi ini menarik, gaji kita itu ya, istiad ulama kontemporer itu sekarang mengarah bahwa yang memang kalau kita punya gaji yang besar itu juga punya kewajiban untuk zakat lah.
Yang menjadi problem gimana cara menentukannya itu kan? Gimana kita cara menentukan zakat profesi istilahnya sekarang itu? Berapa kira-kira nisabnya kan gitu? Berapa kira-kira nisabnya? Para ulama kontemporer itu mengarahkan nisab daripada zakat penghasilan itu kayak emas, senilai emas, senilai emas. Taruhlah misalkan kalau sekarang emas itu berbeda-beda ya. Dulu pas waktu di pesantren itu kira-kira nisab emas itu 63, ada yang sekarang itu 85 kira-kira ya. Taruhlah misalnya kalau sekarang itu harga emas dengan acuan patokan yang menyatakan bahwa nisabnya adalah 85 emas ya. Kalau sekarang kita itu emas harganya 1 juta misalnya gitu ya, harga 1 juta. Maka kalau ada orang yang punya penghasilan selama setahun tentu itu kan, selama setahun penghasilannya adalah 85 juta misalnya gitu, maka dia punya kewajiban zakat 2,5%. Itu begitu. Nah tapi persoalannya kemudian kita kan gaji kan nggak terima langsung. Betul. Ya kan? Gaji kan nggak diterima langsung gitu, tetapi kita terimanya bulanan. Ya. Cicilan gimana itu? Makanya kemudian sekarang itu ijtihadnya ulama-ulama sekarang itu ya udah, kalau misalnya kemudian kira-kira 85 juta dibagi 12 lah kira-kira, berarti setiap berapa kira-kira itu 85 juta dibagi 12, misalnya kita punya yang mudah aja lah, karena nisabnya tadi 85, misalnya kita punya gaji 10 juta lah setiap bulan ya, setiap bulan 10 juta, maka setahun itu adalah 120 juta. Tapi kan kita nggak terima kalau dari sisi nisabnya sudah memenuhi kan ya. Karena zakat emas itu dengan acuan emas cuma 85 juta, tapi itu sudah mencapai 120 juta, itu sudah memenuhi persyaratan nisab gitu kan, sudah lebih itu kan. Ya berarti kita di zakatnya adalah 2,5%. Pertanyaannya adalah kita terimanya bulanan. Kan itu kan pasti bulanan itu. Ya. Maka zakatnya itu bisa dipotong per bulan. Dari 10 juta itu menjadi 2,5%. Berarti sekitar berapa ya? 250.000. Ya 250.000 ya benar, 250.000 lah kira-kira itu untuk zakat profesi. Itu bagian daripada, karena kadang-kadang kan repot juga ya. Kok bisa profesi bisa harus dizakati ya? Ya emang menurut saya harus dizakati, karena itu menurut saya nggak adil lah kalau misalkan petani-petani itu kan ya. Kadang-kadang petani-petani itu kan cuma dapatnya berapa, tetap aja suruh wajib zakat itu kan, suruh wajib zakat. Sementara yang profesi-profesi itu kan, masa nggak kena zakat itu kan, makan muncul pertanyaan di mana letak keadilannya kalau seperti itu. Maka ini bagian daripada catatan-catatan kritis yang kemudian melahirkan ijtihad terkait dengan soal zakat profesi tadi itu. Sesimpel itu sebenarnya cara untuk menghitungnya ya, kira-kira lah. Acuannya tetap kalau misalkan dengan mengacu kepada emas tadi itu. Lah, itu adalah salah satu isu terkait dengan soal zakat kontemporer gitu kan. Dulu kan kayaknya nggak ada zakat gaji itu kan, kayaknya nggak ada. Tapi sekarang kan profesi dokter atau profesi pekerja apa ya, direktur di mana itu kan pendapatannya lebih besar daripada petani misalnya itu kan. Masa petani tetap diburu-buru suruh wajib zakat itu kan? Wajib zakat, sementara yang kayak direktur kayak apa, karyawan-karyawan yang perusahaan-perusahaan besar yang punya gaji yang gede, mendapatkan gaji per bulannya lumayan, masa kemudian nggak wajib zakat. Nah makanya kemudian ada zakat profesi tadi itu. Jadi begini, memang ini satu persoalan yang sebenarnya terkait dengan soal zakat perusahaan itu kan. Zakat perusahaan itu gimana itu zakat perusahaannya itu kan dia kan harus dihitung juga itu kan, perusahaan itu harus dihitung juga apakah keuntungan bersihnya atau macam-macam. Makanya menurut saya tergantung sih sebenarnya perusahaan itu. Tergantung usahanya apa, tergantung bisnisnya apa kayak gitu kan. Kalau misalkan dia di perdagangan ya acuannya adalah dengan zakat perdagangan kan kayak gitu. Dengan zakat nanti ada hitung-hitungannya itu, ada harus laba bersihnya, pendapatan bersihnya, aset bersihnya berapa. Tapi yang jelas itu ada punya, kalau kita mengacu pandangan yang menyatakan bahwa perusahaan juga
punya kewajiban zakat. Isunya menurut saya adalah salah satu isunya itu adalah terkait dengan konsep yang disebut dengan syakhsiyah i'tibariyah. Apa itu? Syakhsiyah i'tibariyah itu ya kayak sebut badan hukum lah ya. Badan hukum itu ya syakhsiyah hukmiyah atau juga istilahnya syakhsiyah hukmiyah atau syakhsiyah i'tibariyah itu. Artificial person itu kan. Nah, ini yang menjadi problem sebenarnya kata kuncinya. Apakah perusahaan itu memang punya kewajiban zakat itu? Karena perusahaan kan bukan orang, tapi perusahaan kan syakhsiyah i'tibariyah gitu kan. Betul. Bagi pendapat, bagi kalangan yang menyatakan bahwa syakhsiyah i'tibariyah itu bisa menjadi subjek hukum, maka bisa jadi. Dia subjek zakat juga. Iya bisa punya kewajiban sebagai muzaki ya, bisa menjadi. Tetapi ada pendapat yang menyatakan enggak. Yang berzakat itu ya bukan perusahaannya, ada pendapat yang menyatakan. Tapi yang punya kewajiban adalah pemegang sahamnya. Lah, kalau kita ngitung zakat saham repot lagi itu kan. Itu tergantung bisnisnya apa. Karena kan begini, ketika kita punya saham satu perusahaan misalnya, maka kita adalah sebenarnya bagian daripada pemilik gitu kan. Ya. Nah, tergantung misalnya perusahaannya itu di dalam bidang perdagangan atau transportasi atau macam-macam, maka ngitung zakatnya pun akan berbeda-beda. Misalkan perdagangan ya makanya zakatnya zakat perdagangan. Pertanyaannya siapa yang mengeluarkan? Apakah yang mengeluarkan itu perusahaan atau pemegang sahamnya? Oh, ini ada perdebatan sebenarnya. Ada sebagian ulama yang menyatakan ya yang mengeluarkan bukan perusahaan. Yang mengeluarkan tetap adalah yang pemegang sahamnya. Kalau misalkan perusahaan itu bergerak di dalam bidang perdagangan misalnya, ya sebagaimana anunya kan, sebagaimana perdagangan. Tentunya yang barang dagangannya itu kan bukan termasuk aset perusahaannya, bukan, tapi barang dagangannya yang didagangkan itu apa misalnya kayak gitu. Nah ini ada cara ngitung-hitungnya itu ada nanti itu. Nanti bisa ditanyakan ke Lasisnu itu cara ngitungnya itu saya kira itu. Tapi ini memang menarik loh. Iya. Isu zakat perusahaan itu menurut saya salah satu isu yang menarik. Karena itu terkait kan perusahaan misalkan PT itu kan ya. PT itu kan sebagai badan hukum dia disebut sebagai syakhsiyah hukmi atau syakhsiyah i'tibariyah. Apakah syakhsiyah hukmi atau syakhsiyah i'tibariyah itu masuk dalam bisa menjadi subjek hukum? Ya kalau kita mengacu kepada bisa menjadi mahkum alaih apa ya? Ya kayak mukallaf lah statusnya, apa tidak? Kalau kita mengacu kepada hasil keputusan muktamar, ya bisa itu syakhsiyah i'tibariyah itu bisa menjadi subjek hukum. Lah, tapi memang isunya akan menjadi kemana-mana sebenarnya. Ada hal yang menurut saya belum tuntas di dalam konteks keputusan itu. Kalau misalkan kemudian dikategorikan sebagai bisa masuk sebagai kategori badan hukum itu bisa masuk kategori sebagai mukallaf itu tadi itu. Pertanyaannya kemudian ketika ditarik dalam konteks zakat, kan zakat itu kewajiban orang muslim itu kan, iya enggak? Apa agamanya? Nah ini yang menurut saya perlu dilanjutkan lagi itu. Masih ada satu pertanyaan yang belum dijawab. Apa agama syakhsiyah i'tibariyah atau syakhsiyah hukmiyah? Nah ini kalau ini dijawab tuntas, saya kira itu akan menjadi satu kontribusi Nahdlatul Ulama untuk meneguhkan tentang atau untuk meneguhkan tentang apa yang telah terjadi sudah terjadi zakat perusahaan itu kan memang ada itu zakat perusahaan itu. Ada pertanyaan lagi itu, apakah kemudian kalau misalkan perusahaan itu zakat, oke, nggak ada masalah, ya kan? Tapi pertanyaannya, kalau dia itu menjadi muzaki, pada satu momentum tertentu bisa menjadi mustahik. Ini ada problem lagi itu. Makanya ini agak repot ya kalau gitu ya. Makanya kemudian kayaknya ulama-ulama itu ya ada yang nggak mau ribet-ribet mikir jauh-jauh. Sudahlah yang zakat yang memegang sahamnya saja. Nah, berarti kan tergantung itu kan. Tergantung ini motivasi orang main saham itu mau diapain ini, misalkan kalau dia memang untuk investasi ke depan untuk jangka panjang itu kan, kalau misalkan kemudian sahamnya itu diperjualbelikan kan bisa menjadi saham bisa menjadi urut tijarah kayak gitu kan. Iya. Tetapi kalau ada orang yang investasi misalkan
untuk jangka panjang, jangka apa untuk penghasilannya, itu juga dilihat perusahaannya bergerak dalam bidang apa, kayak gitu. Ya kalau bidang industri misalkan kan bisa misalkan penghasilannya itu pendapatan bersihnya berapa. Lah, belum lagi nih sebenarnya hal-hal yang perlu diselesaikan juga terkait dengan soal, kan ini terkait dengan haul juga itu kan. Haul itu gimana? Karena kan kalau di fikih-fikih itu haul itu pengacunya itu, acuannya itu adalah ke bulan Hijriah. Bukan bulan Masehi kan, bukan paket, tapi apa menggunakan hitungan Hijriah, bukan hitungan Masehi. Dan ini maka ada pertanyaan, kalau misalkan kemudian orang itu sudahlah mau dapat hasil dari saham misalnya kayak gitu kan, tiba-tiba sebenarnya itu belum ada haul itu kan, cuma kan keburu RUPS itu misalnya kan, mau bagi-bagi itu kan, RUPS itu kan, itu gimana? Makanya kemudian bolehkah pertanyaannya, bolehkah kemudian kita itu mensegerakan membayar zakatnya? Nah, ada pendapat yang menyatakan ya nggak apa-apa kan kayak gitu. Tapi kan tetap ngitungnya tetap. Loh kalau kita misalkan baru 10 bulan dan tiba-tiba RUPS itu kan, mau bagi-bagilah kita kan. Oke lah kita mau zakat misalnya. Dia misalkan zakat perdagangan misalnya gitu kan, maka perusahaannya berada dalam perdagangan dan itu mau dihitung-hitung semuanya itu kan, termasuk juga ada keuntungannya, termasuk juga barang dagangannya ada berapa, nilainya berapa, kan dihitung-hitung gitu kan. Tiba-tiba kemudian belum sampai setahun itu kan, baru 10 bulan untuk RUPS itu kan. Boleh nggak kemudian kita itu mentakjil kira-kira, mempercepat pembayaran? Ya nggak ada masalah itu sebenarnya mempercepat itu. Nah, itu kadang-kadang itu ada problem begitu yang tanpa kita sadari. Kadang-kadang orang ngomong soal zakat perusahaan, tapi sebenarnya itu ada problem-problem yang menurut saya perlu diselesaikan. Tetapi ala kulli hal bahwa nanti soal ngitungnya bagaimana kan soal teknis. Tetapi pertanyaannya apakah ketika kita punya saham ya, tentu kita sahamnya saham yang biasa ya, bukan saham-saham yang diharamkan ya, tapi saham yang biasa itu ya, saham istilahnya itu al-asum al-adiyah, kita ngomongnya gitu aja, jangan saham preferred, enggak, kita sedang ngomong yang saham biasa aja. Bagi saya memang itu punya kewajiban zakat. Nah, zakatnya bagaimana ya, tergantung itu perusahaannya bergerak di dalam bidang apa itu, atau juga bisa melihat motivasi orang ketika memiliki bergerak bermain saham itu kan, apakah dia memang tujuannya untuk investasi ke depan kan beda lagi, ataukah memang untuk diperdagangkan ya kan, untuk diperdagangkan itu kan. Nah tapi yang jelas itu saya lebih setuju pandangan ulama-ulama sekarang, memang itu punya kewajiban zakat gitu. Karena kan itu suka nggak suka harta yang berkembang. Betul. Ya, salah satu ciri zakat itu kalau kita ngomong zakat mal kan memang mal itu mal yang berkembang gitu kan. Mal yang punya potensi berkembang gitu. Nyatanya kan berkembang itu, Bang. Saya kira itu. Jadi begini, kita kan tahu bahwa lembaga Bahsul Masail itu sebenarnya kan sebagai lembaga kan sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk bicara ke publik. Oke. Kalau toh misalkan kita itu bikin kajian-kajian tertentu, ya kita harus laporkan, setelah kita kajian selesai kita laporkan ke pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang dalam hal ini biasanya kita akan lapor ke Suriah. Baru kemudian setelah itu Suriah PBNU nanti akan mengkaji lagi itu, memverifikasi lagi kira-kira ini benar apa enggak, itu dikaji lagi lah di sana itu. Nah setelah itu terjadi, setelah disetujui Suriah, oke, kemudian kita juga nggak punya hak ngomong, yang punya hak ngomong adalah pengurus PBNU, yang dalam ini adalah Suriah PBNU. Baru setelah beliau-beliau itu berbicara, kita boleh kemudian berbicara. Itu sebenarnya begitu. Kalau kajian masuk, kita insya Allah selalu setiap bulan itu, ya nggak sampai setiap bulan, nggak setiap bulan juga sih. Kita lihat kadang-kadang lihat isu juga kadang. Kalau misalkan mendesak ya nggak harus setiap bulan. Nah, kalau misalkan tiba-tiba ada PBNU meminta kita untuk membahas, ya kita harus membahas gitu. Tapi yang jelas kita juga punya program, bisa 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, tergantung isu-isu yang berkembang di masyarakat juga gitu.
Itu sih sebenarnya lebih terkait penghasilan juga itu kan. Itu kan bisa masuk ke dalam zakat penghasilan juga sebenarnya itu. Maka dalam konteks ini sih saya lebih cenderung ya acuannya tadi kalau kita ngomong itu disamakan kalau itu disamakan dengan zakat, ada yang menyatakan bahwa itu disamakan dengan zakat penghasilan, maka otomatis kita kembali kepada acuannya kan. Acuan yang menurut para ulama kontemporer yaitu ngacunya kepada nisab emas. Nisab emas itu kan, nisab emas. Dan itu bisa dikasih per tahun, bisa kan? Ya. Bisa per tahun gitu. Bisa per tahun. Berarti kalau misalkan pendapatannya melebihi daripada ya sudah sampai nisab lah. Minimal kalau acuannya nisab emas itu dengan acuan 85, kalau kita menggunakan acuan 85 gram itu berarti kan ya kalau sekarang 1 juta ya. Berarti 85 juta. Jadi nanti kalau ternyata pendapatan itu sudah minimal 85 juta maka punya kewajiban untuk zakat dipotong 2,5%. Saya kira itu. Saya kira begini, soal posisi Lazis kan sebenarnya sebagai amil itu kan, ya, sebagai amil gitu, sebagai amil. Memang ini agak ya. Kalau memang itu zaman sudah berubah sih, kalau ada perubahannya. Kalau kita lihat posisi amil itu kan sebenarnya pihak yang diangkat oleh imam. Meskipun nanti ada persyaratan-persyaratan yang ketat ya, persyaratan. Nah kan kalau di dalam itu kan kalau istilahnya itu ada amil yang memang kerjanya cuma ngambil sama mendistribusikan itu kan. Ada amil yang keseluruhan termasuk itu kan, yang keseluruhan. Lah itu sebenarnya kalau dulu kan memang punya kewenangan amil itu, kewenangan untuk menarik gitu. Tapi kan hari ini faktanya nggak seperti itu. Faktanya hari ini lembaga-lembaga apapun, lembaga-lembaga zakat itu, ya bukan cuma di NU, termasuk juga Basnas itu kan, dia tidak memiliki daya paksa, ya kan? Dia nggak memiliki daya paksa. Padahal khudz min amwalihim itu kan, khudz itu kan perintah sebenarnya. Tapi kan sekarang nggak. Jadi lebih kepada menunggu, ya kan? Lebih kepada ya semoga sukarela lah umat Islam sukarela ngasih zakat itu kan. Lah ini sebenarnya terkait dengan soal trust juga. Soal trust. Makanya menurut saya yang harus dilakukan oleh Lazis itu adalah membangun trust itu. Itu penting. Bahwa ini adalah lembaga yang kredibel. Kira-kira ingin menunjukkan bahwa kita itu amil lah kira-kira itu. Amil yang punya kredibilitas, punya kapabilitas, punya kemampuan. Lah itu harus dibangun. Dan memang itu tidak tidak bisa dengan cepat itu ya. Memang harus butuh kesabaran, butuh banyak orang, butuh banyak sumber daya itu kan untuk membangun trust itu menurut saya. Kan banyak lembaga-lembaga yang misalkan lembaga-lembaga zakat itu, amil zakat itu yang punya dananya saya besar banget itu kan, dananya saya besar karena ya memang ini soal trust sebenarnya Pak lah. Maka yang memang harus dilakukan ya salah satu kunci penting di sini adalah trust. Kenapa? Karena memang amil sekarang itu beda kan masalahnya itu. Itu yang jadi problem menurut saya itu. Ya jangankan Lazis itu, sekali berbasta saja, dia tidak memiliki kewenangan untuk khud tadi itu, untuk yang nggak memiliki daya paksa kan. Dia tidak, ya lebih kepada sebenarnya lebih kepada menerima secara sukarela itu macam-macam gitu tuh kan. Nah kalau pegawai negeri kan mungkin karena memang ada undang-undang ya harus di zakat itu dipotong ya. Tapi yang lain kan nggak seperti itu. Misalkan kayak Lazisnu misalnya, apakah kemudian Lazisnu itu punya memiliki daya paksa untuk memaksa orang ini saya ambil itu kan nggak bisa. Nah makanya kemudian lebih kepada soal sukarela itu kan orang ngasih zakat. Lah kalau kita seperti itu kembali lagi adalah menurut saya adalah bagaimana membangun trust itu. Memang ini pekerjaan berat. Saya kira itu, Mas. Nah, menarik bukan obrolan kita bersama Kiai Mahbub Maafi? Di luar yang dibicarakan oleh Kiai Mahbub, banyak sekali perubahan-perubahan itu. Tapi yang disebutkan tadi adalah beberapa contoh yang bisa kita kenali secara dekat.
Itu artinya bahwa hukum fikih juga memiliki tantangan untuk beradaptasi dengan pembaharuan-pembaharuan itu. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana orang membayar zakat. Oleh karena itu, ini menjadi tantangan tersendiri untuk lembaga amil zakat Nahdlatul Ulama atau Lazisnu. Pertanyaannya, bagaimana sih Lazisnu mengadaptasi perubahan-perubahan itu? Mari kita simak perbincangan dengan Dr. Bukhari Muslim. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Bukhari, apa kabar? Semoga sehat. Alhamdulillah. Semangat. Semangat. Namanya pengurus Lazisnu itu semangat. Alhamdulillah, ya kan saya dosen ngajar Di kampus. Ya di kampus UIN di Fakultas Syariah dan Hukum. Alhamdulillah. Dan sudah lama dulu sering dapat mata kuliah tentang zakat. Nah, kita belajar zakat. Tesis saya juga terkait tentang zakat. Dan alhamdulillah sekarang Allah titipkan saya di Lazisnu. Diamanatin di pengurus Lazisnu. Jadi kita ngomong zakat, infak, sedekah, kira-kira itu. Ya, tapi kan ilmu itu terus berkembang. Apalagi perkembangan seputar zakat itu luar biasa, sangat cepat, seiring cepatnya perkembangan ekonomi dan teknologi. Sebetulnya begini, NU itu punya kekuatan yang dahsyat luar biasa. Bahkan ada sesuatu yang sangat unik, luar biasa dan unik. Semua orang tahu bahwa NU ini punya koin NU. Koin NU. Itu sebuah keunikan yang tidak dimiliki oleh ormas lain. Saking uniknya, pengumpulan Lazisnu, pengumpulan ZIS di Lazisnu itu mendapatkan award dari Basnas. Itu luar biasa. Dapat penghargaan pengumpul terbanyak dari itu Lazisnu. Karena punya dirinya apa? Pengurus-pengurus Lazisnu di bawah khususnya ini di level PC khususnya MWC itu dahsyat. Dahsyatnya gimana? Mereka datang, mereka naruh ke kota kan datang. Dan sebetulnya ciri utama amil itu datang. Namanya amil itu orang yang bekerja, bahasa sederhananya kan gitu. Amala yu amilu muamalatan. Itu orang yang bekerja, harus bekerja. Lah kalau amil diem namanya bukan amil. Nah, itu uniknya. Dan menariknya mereka datang ke rumah-rumah untuk meletakkan koin. Lah ini uniknya, sehingga terkumpul banyak. Nah, ini juga kita sedang godok, sedang kita kembangkan di pengurus Lazisnu. Untuk apa? Uniknya lagi nih, mereka ini kan rakyat kecil nih, mohon maaf nih, penghasilan kecil kan, 1.000, 2.000. Ini kalau alangkah bagusnya model ini, walaupun nggak harus kaleng itu, koin nggak harus kaleng, itu untuk menengah dan atas. Orang-orang yang penghasilan menengah dan atas di model didatengin, tapi ya jangan bukan koin dong. Misalnya gitu. Nah ini yang saya bilang ada terus kegiatan di Lazisnu itu terus akan kita kaji, kita kembangkan. Bagaimana ini dari aspek penarikan, pengumpulan ZIS itu dari aspek itu kita datengin. Namanya ambil tadi, datengin di level bawah dengan sistem kaleng. Nanti level menengah dan atas sistemnya datang tapi mungkin bukan kaleng. Sekarang sudah banyak. Kita sudah menggunakan tadi mungkin di beberapa kita sampaikan. Kita ada kalkulator zakat di NUCare. Ada nanti QRIS. Kita kembangkan QRIS. Orang bayar di rumah sakit misalnya tidak hanya nggak usah datang. Dia sekarang pakai handphone tuh. Kan gitu kan, ya, kita pasang dia langsung transfer. Nah ini kita terus kembangkan. Yang unik lagi sebetulnya ini juga sedang kita kembangkan cara-cara untuk pengumpulan. Sebetulnya ada di Quran dan para kiai-kiai kita itu atau ustadz-ustadz di kampung sering baca
ayat yang ini menurut saya ini ada sebuah pesan bagaimana mengumpulkan zakat yang akan kita kembangkan di Lazisnu. Apa itu? Sebenarnya ada isyarat di Quran itu yang kita kalau seorang imam sholat subuh itu bahwasanya orang mau meninggal itu ketika dia meninggal minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali, fa'asaddaqo wa akum minas sholihin atau apa ya Pak ya. Ya Allah, kalau boleh saya dihidupkan sebentar gitu. Laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqo. Ya Allah, undur waktu saya sebentar untuk saya sedekah, untuk bayar sedekah. Sebetulnya apa? Begini cara ngumpulinnya, orang-orang yang di rumah sakit. Rumah sakit yang kaya-kaya, yang mewah-mewah. Ini yang saya bilang kita datang ini. Apa itu orang yang kaya-kaya? Rumah sakit itu kan orang-orang yang kaya-kaya tuh. Rumah sakit yang mewah-mewah tentunya, yang mahal-mahal, jangan rumah sakit kecil-kecil. Kecil-kecil sudah, mereka sudah dengan koin NO. Tetapi orang kaya-kaya, ketika mereka mau ajal itu diajak untuk sedekah. Ini yang kelas-kelas atas nih. Didatengin, dikasih QRIS. Jangan kalengan. Nah ini QRIS nih, disiapin. Mereka kan sakit. Orang sakit kan secara psikologi itu pengen sudah tidak membutuhkan dunia. Iya, kita ingetin diajak ke. Nah, ini diantara kita lagi diskusikan, kita akan kembangkan bagaimana cara-cara untuk mendekatin. Ini cara mengumpulkan ya. Ini diskusi-diskusi di Lazisnu terus kita kembangkan. Maka kita akan perkuat SDM kita terkait pengumpulan hal itu. Baik. Itu. Ini seiring dengan kajian-kajian kita. Tadi yang saya awal sampaikan. Pertama, objek zakat itu sekarang sudah sangat berkembang. Misalnya kalau di kitab kita fikih, kita mengenal misalnya emas, kemudian binatang kambing, sapi, gitu aja kan? Binatang-binatang pemeliharaan. Nah sekarang itu perlu juga dikembangkan, dan ini masih dikaji terus tentang misalnya saham. Orang dulu kaya karena ternaknya banyak. Dan sekarang kaya tuh sahamnya banyak. Nah pertanyaannya apakah saham ini dikenain zakat atau tidak? Misalnya akhirnya muncul pertanyaan atau diskusi kajian zakat saham. Jadi misalnya saya punya saham di sebuah perusahaan besar gitu. Tidak hanya satu, di perusahaan ini punya, perusahaan ini punya. Sekarang bayar saya itu dengan saham atau dengan sudah dicairkan sahamnya dengan uang. Nah ini menjadi kajian nih, ini terus kita kembangkan. Kemudian ada lagi kajian zakat kontemporer, itu adalah zakat perusahaan. Misalnya satu orang atau banyak orang ini bersyirkah, terus dia itu punya perusahaan besar. Padahal setiap tahun ada laporan keuangan, kemudian dia punya laporan laba rugi, ada laba yang besar. Kira-kira ini menjadi objek zakat apa enggak? Perusahaan dizakatin apa enggak? Nah ini terus dikembangkan kajian-kajian itu yang disebut kita kontemporer. Kalau misalnya zakat profesi sudah, kajian udah banyak lah, tulisan-tulisan banyak, mungkin banyak yang mengkaji tentang itulah. Baik setuju atau enggak setuju itu kita sudah biasa, kalau di NU biasa, khilafiyah itu hal yang biasa. Tapi itu perlu kita kembangkan untuk kajiannya. Nah, misalnya mohon maaf nih, seorang ustadz ceramah di mana-mana, sekali ceramah misalnya 100 juta misalnya lah. Kalau dua tempat 200 juta. Kena nggak dia profesi? Jangan-jangan ustadz jadi profesi nanti. Nah ini terus kita kaji, kita kembangkan, itu yang disebut zakat kontemporer. Ini dari aspek objek. Ada lagi dari aspek mungkin pengelolaan. Pengelolaan itu maksudnya adalah bagaimana zakat itu ditasarufkan, diberikan tidak dengan cara yang tidak cara yang konvensional.
Ya, sebetulnya ini sudah selesai juga, tapi bentuknya yang beda, yaitu zakat produktif misalnya. Jadi kita tidak memberikan zakat berupa langsung uangnya atau hartanya, enggak, tapi bentuk lain. Misalnya kalau petani, ya ini di Fathul Mu'in juga sudah ada. Misalnya petani diberikan alatul hirfah. Alat-alat pertaniannya diberikan. Kalau pedagang diberi alat modal usahanya, tapi bukan duitnya, tapi bentuk barang-barang yang dijual. Nah, ini terus kita kembangkan, sehingga kita juga terus komunikasi dengan lembaga-lembaga yang lain, misalnya akan mengembangkan hal itu. Bentuk modal usaha, tetapi tidak uang ya, diberikan bentuk-bentuk bisnisnya. Nah, ini juga hal-hal baru, tapi bentuknya yang baru. Misalnya ya orang susah di kota ini dikasih gerobak untuk jualan ayam goreng, misalnya gitu. Atau hal lain lah, misalnya jualan jamu, misalnya dikasih gerobak, dikasih itu terus jualan. Nanti kan dia jadi hidup, kan gitu lah. Di sisi lain juga ada, tetap kita jamin misalnya untuk makannya tetap ada, untuk makan sehari-harinya, karena ini orang fakir miskin, nggak cukup kan. Tapi ada bantuan atau bentuk-bentuk pemberian zakat itu yang model itu. Nah, ini namanya harus kita cerdas nih. Jangan sampai misalnya begini, di kota dikasih kambing. Untuk apa? Ini zakat kamu nanti ternak. Nah, di Jakarta kambingnya makannya lain. Nah, ini maksudnya yang saya bilang kajian kontemporer, kita harus tahu wilayah-wilayah itu. Misalnya kalau di kampung tempat itu petani, ya mungkin kita untuk alat pertanian. Kalau di Jakarta rasanya tidak tepat kalau diberi alat-alat pertanian kambing, dan nggak pas. Nah, ini yang saya bilang bahwa ini zakat-zakat kontemporer ini perlu terus dikembangkan ya. Tadi misalnya saham, zakat perusahaan, kemudian profesi, ini dari aspek, kemudian adalah pengelolaannya. Nah, ini yang saya kira terus kita juga akan mengikuti. Tetapi yang paling penting tidak hanya itu, lazis, dan setiap las itu sesuai dengan peraturan ada Dewan Pengawas Syariah. Ini untuk, kan kita kaji nih, selain tadi pengumpulan, pengelolaan, tapi aspek fikihnya kita juga nggak boleh terlena. Kita tetap ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah yang bertugas mengawasi aspek syariah. Tadi misalnya begini, ketika dikaji kita mau menyerahkan model produktif kepada mustahik yang kita kasihkan alat-alat pertanian misalnya. Ternyata misalnya nih, Dewan Pengawas Syariahnya tidak, ini jangan misalnya, kita masih patuh. Kan gitu nih. Nah, ini yang kita tetap agar sesuai koridor syariah, fikihnya tetap jalan. Ternyata objeknya ini saham misalnya nggak bisa ditarik misalnya, ini belum, ini baru kajian. Enggak, gitu ya enggak. Tapi kajian ini terus akan kita kembangkan. Karena kita punya kaidah kan namanya al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal ahdu bil jadid asra, itu kita gunakan. Kitab-kitab kontemporer, di kitab-kitab Fathul Mu'in apanya kita tetap pedomanin, kalau hal baru kita kaji. Itu kira-kira. Nah, kita sebenarnya punya kajian rutin sebetulnya di Laisisi. Kita sudah bangun, selain tadi kita mau madrasah amil, ini meningkatkan pengetahuan para amil kita. Kemudian pengetahuan kajian itu kita juga sering di intern kita, di grup kita, bahkan kita juga sedang merancang untuk membuat sebuah kajian rutin mengundang para tokoh-tokoh luar. Dan kita sudah memulai untuk hal itu. Ya, kita hal-hal itu. Kan kita gini, memutuskan sebuah hukum kan kita harus mendengar dulu nih. Betul. Nah, kajian itu yang kita nanti misalnya dari aspek misalnya pencatatan, aspek ekonominya kayak apa. Kayak tadi sampai ngomong Bitcoin misalnya itu. Ini kita tahu dulu Bitcoin itu apa. Kan gitu nih. Kalau misalnya Bitcoin nanti misalnya, saya ini kan belum baru-baru aja nih dalam pikiran saja. Kemudian Bitcoin dianggap sebuah harta, ya bisa nggak Bitcoin menjadi objek zakat? Jadi kita terus kaji itu. Tentunya mengundang para ahli-ahli ya, tentunya begitu. Kayak tadi saham, kita juga harus tahu dulu saham itu apa. Ya kita harus mengundang orang yang ahli
persahaman. Nah, kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Nah, ini rutin lah. Mungkin kita adakan 2 minggu sekali untuk mengkaji hal-hal itu. Jadi kita nggak ketinggalan dari aspek kajian ya. Ada lagi tuh yang kemarin sampai ini yang bertanya adalah anak saya. Dia main game tuh. Anak sekarang main game. Ternyata saya tidak paham juga membeli apa itu pakai uang dan itu bisa ratusan juta. Iya, sekarang pertanyaan, itu jadi objek zakat? Apakah ini misalnya dianggap maksiat sehingga tidak menjadi objek zakat itu? Nah, itu menjadi kita kajian. Nah, itu yang bentuk kontemporer sekali. Iya, saya nggak tahu dia main game gitu, nanti menang tuh, juara dapat, terus nanti beli baju, beli apalah gitu ya, harganya mahal-mahal tuh, bisa puluhan juta ya kan? Ya kan saya ratusan juta misalnya. Apakah nggak kena zakat misalnya? Oh, misalnya nih, enggak, karena ini main itu adalah maksiat misalnya. Harta yang hasil maksiat tidak bisa dikenain objek zakat. Padahal zakat itu kan harus suci, harus bersih kan gitu. Ah, ini menjadi kajian kita. Betul, dan kita terus akan, terutama sekali lagi saya tekankan, kita punya DPS, Dewan Pengawas Syariah, dan itu melalui mekanisme yang sudah ada aturannya, wawancara dengan Majelis Ulama Indonesia, sudah ada SK-nya, dan kita tidak lepas dari LBM kita, Lembaga Bahasa Masail, dan kita komunikasi, biar kita nggak salah juga, tapi ada fenomena di masyarakat ini kita bahas nih. Nanti persoalan nanti setuju atau enggak itu kan persoalan kedua. Kita diskusi. Ranah ini yang ini fikih zakat kontemporer kayak begini nih. Apakah kita mau hanya ikut yang lama saja atau ikut yang baru? Nah, atau seperti apa? Itu kira-kira. Tantangannya sangat berat sekali saat ini. Kita bangga NU punya keunikan tadi, tapi kita pengen menggapai yang menengah ke atasnya lebih banyak. Dan insya Allah kita udah mulai, kita silaturahim para masyayikh, para kiai, para tokoh-tokoh kita di NU untuk yang punya jaringan luas, kita akan silaturahim. Demikian obrolan kita dengan Kiai Bukhari Muslim. Dari obrolan itu kita tahu bahwa Lazisnu juga berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan masukan mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dalam perspektif fikihnya, dalam perspektif hukum Islamnya. Apakah pendapatan A boleh dikenakan zakat, menjadi subjek zakat atau tidak? Apakah penghasilan perusahaan yang bukan hanya individu juga bisa dikenakan zakat? Nah, perbincangan-perbincangan ini dirangkum oleh Lazisnu dalam forum-forum kajiannya di internal Lazisnu. Bisa juga dia mendapatkan masukan dari Lembaga Bahsul Masail, di mana lembaga-lembaga itu dinahkodai tadi oleh Kiai Mahbub Ma'afi. Dan selain itu tentu masukan dari masyarakat luas juga didengarkan dengan baik, dibawa masuk ke dalam ruang perdiskusian, dan diambil keputusan yang relevan dengan keputusan-keputusan yang kontemporer. Maka dari itu, fikih zakat kontemporer merupakan sebuah keniscayaan di mana fikih perlu beradaptasi dengan kebaruan-kebaruan yang terjadi akibat perubahan zaman. Apalagi era digital, di mana dunia ini sedang diangkut sedemikian rupa ke dalam dunia baru, yaitu dunia digital. Semoga obrolan kita bermanfaat untuk Anda dan menjadi wawasan bagaimana lembaga amil zakat, infak, dan sedekah beradaptasi dengan perubahan zaman sehingga bisa makin relevan dan makin meyakinkan Anda bahwa Anda juga bisa berdonasi kepada lembaga amil zakat Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.